Pemuda bernama Nur Ihsan 21 tahun yang terjatuh di jembatan kembar Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tidak bernyawa di daerah Sungai Jenek Berang pada Sabtu 11 Oktober malam. Kasih Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar, Andi Sultan mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi mengapung di Sungai Jenek Berang sekitar 20 meter dari titik awal pencarian. Andi Sultan mengatakan korban ditemukan tidak lama setelah proses debriefing penutupan pencarian hari pertama dilakukan. Sultan menambahkan bahwa potensi SAR dari kepolisian hingga organisasi SAR yang terlibat dalam operasi ini ada sekitar 80 orang. Mereka ikut dalam pencarian korban tenggelam tersebut. Sebelumnya diberitakan seorang pemuda bernama Nur Ihsan 21 tahun dilaporkan hilang terseret arus setelah terjatuh dari jembatan kembar Sunggu Minasa, Kabupaten Goa. Korban diduga terjatuh usai menabrak trotoar jembatan. Peristiwa itu bermula ketika korban berboncengan dengan rekannya hendak menuju Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menggunakan sepeda motor pada Sabtu 11 Oktober sekitar pukul 1.21 WITA. Di saat korban melintas di jembatan kembar, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Sumba Opu, Goa, motor korban menabrak sebuah trotoar hingga terjatuh dan diduga terseret arus air sungai. Sultan menyebutkan sebanyak 5 tim rescue dari KPP Makassar langsung dikerahkan dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Goa untuk melakukan upaya pencarian terhadap korban. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan Puskesmas Malunda menangani kasus keracunan makanan yang terjadi di Desa Salutahongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Hingga Sabtu 11 Oktober pukul 18.00 WITA tercatat 36 warga terdampak, terdiri dari 21 laki-laki dan 15 perempuan. Kejadian bermula pada Selasa 7 Oktober, satu warga menghadiri acara pesta pernikahan di Dusun Salu Biru. Sehari setelahnya sejumlah warga mulai mengalami gejala mual, muntah, diare, demam dan sakit kepala setelah menyantap hidangan seperti nasi putih, ayam goreng, sayur sup, telur rebus, ikan goreng, dan acar. Kasus pertama tercatat masuk ke UGD Puskesmas Malunda pada Rabu 8 Oktober pukul 9.30 WITA. Jumlah pasien terus bertambah hingga mencapai 30 orang pada 10 Oktober dan 4 kasus tambahan dilaporkan pada 11 Oktober. Dari total tersebut, 26 orang dirawat di Puskesmas Malunda, 2 orang dirujuk ke RSUD Majene, dan 8 orang telah dinyatakan sembuh. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsi Rahim menyampaikan, pihaknya telah menurunkan tim gerak cepat atau TGC ke lokasi bersama tim surveillance, tenaga kesehatan lingkungan, dan petugas laboratorium. Memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-61 Partai Golkar, jajaran pengurus DPD 2 Partai Golkar Makassar dipimpin Munafri Arifuddin mengadakan kegiatan sosial berupa pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di kantor DPD 2 Golkar Makassar, Jalan Lasinrang, Minggu 12 Oktober. Kegiatan sosial ini turut dihadiri sejumlah ketua KPPG Partai Golkar Kota Makassar, Melinda Aksa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, Ketua Bapilu DPD Golkar Sulsel Lakamawiyaka, serta para anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Golkar. Ketua DPD 2 Golkar Makassar Munafri Arifuddin alias Api mengatakan pasar murah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyongsong hari lahir Partai Golkar yang jatuh setiap bulan Oktober. Berbagai komoditas bahan pokok dijual dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Program ini juga menjadi ajang sinergi antara Partai Golkar dan pelaku usaha lokal, termasuk distributor dan UMKM, untuk memastikan ketersediaan barang dalam sejumlah yang cukup dan harga yang stabil. Api itu mengatakan perayaan HUT Golkar tahun dirangkaikan aksi sosial ini menjadi wujud nyata kepedulian partai terhadap masyarakat. Ajang Indonesia Menari 2025 kembali digelar dengan semarak yang luar biasa. Tahun ini, kegiatan yang diinisiasi oleh Indonesia Kaya ini mencatat jumlah peserta 8.000 orang dari total pendaftar yang mencapai 35.000 orang yang tersebar di 11 kota di Indonesia. Memasuki penyelenggaraan ke-10, Indonesia Menari 2025 menjadi bagian dari perayaan 12 tahun Galeri Indonesia Kaya,
sebuah wadah apresiasi bagi seniman dan pecinta budaya. Kegiatan ini terus menunjukkan eksistensinya sebagai ruang ekspresi yang inklusif dan merangkul berbagai kalangan untuk menari bersama tanpa batasan usia maupun latar belakang. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta menarikan koreografi karya Batara Saferi Gadi Dewandoro, seorang penari, koreografer, dan sutradara drama wayang. Dia adalah tokoh seni tari muda yang meraih juara di Indonesia Mencari Bakat dan meraih gold medal skateboard traditional dance sport pada PON 2024, serta merupakan art director di Swarga Loka Art. Gerakan tarian hasil karya ARA, sapaan akrab Batara, menggabungkan unsur tradisional dan modern dengan nuansa energik dan dinamis, yang mencerminkan kekayaan serta keberagaman budaya Nusantara. Program Manajer Indonesia Kaya, Billy Gamaliel mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.